Pagi menyapa perlahan di Gunung Prau, angin berbisik di antara rerumputan. Kabut bergerak pelan mengikuti lereng dan langkah-langkah kecil menyatu dengan sunyi. Di tempat ini, waktu seolah berjalan lebih lambat. Hanya ada alam, napas yang teratur, dan keheningan yang menghasilkan kita untuk kembali mendengar. Dan inilah Gunung Prau. Pagi ini perjalanan kami mulai dari rumah menuju ke base camp Batak Banteng. Oh iya, saya berasal dari Mbawang, Kabupaten Batang, di mana posisi letak rumah kami itu berdekatan dengan Dieng dengan jarak 12 km berada di sisi utara. Perjalanan pagi ini cukup indah karena setiap perjalanan kita ditemani dengan keindahan Gunung Prau yang tampak kejauhan menyapa. Bagi yang ingin menuju Dieng dari arah Pantura atau Semarang atau jalan tol, jalur alternatif Mbawang Dieng ini bisa menjadi pilihan karena jalur ini menyuguhkan perbukitan hijau dan udara yang semakin sejuk seiring bertambahnya ketinggian. Namun perlu diperhatikan, jalanan ini memiliki rute berkelok dengan tanjakan yang cukup ekstrim. Bagi pengendara yang belum mahir, disarankan untuk tidak melewati jalur ini. Utamakan keselamatan agar perjalanan di Dieng tetap aman dan nyaman. Tak terasa perjalanan begitu singkat, kurang lebih 30 menit, kami sampailah di Dieng. Dari sini, kita akan menuju ke base camp Batak Banteng. Ya, ini akhir tahun, kalau Dieng cukup ramai. Banyak turis-turis atau wisatawan lokal maupun mancanegara yang banyak berkunjung di sini. Setelah melewati Dieng sebentar, kami menuju ke tempat tujuan kami, yakni Batak Banteng, di mana kami berencana untuk TikTok hari ini melalui base camp Batak Banteng. Hari ini kita mau mendaki ke Gunung Prau. Saya ditemani oleh istri saya. Kita lewat via Batak Banteng. Kita mungkin TikTok lagi ya. Ya. Ikuti terus ya teman-teman. Terakhir mendaki ke Gunung Prau kapan? Tahun 2000 berapa ya? 20, 21? Sebelum nikah. Sebelum nikah lama. Oke. 2021 kayaknya. Banyak perbedaan Banyak di banget. base camp Batak Banteng. Kalau Batak Banteng terakhir tahun 2019 terakhir lewat Kali Lembu. Iya. Ini kita lewat Batak Banteng base camp dan sana sudah puncak. Setelah beberes masih selesai, kami pun melanjutkan untuk segera naik karena waktu TikTok disarankan dari base camp yaitu sampai jam 5. Halo. Tanjakan pertama dari Batak Banteng. Kita sampai mana, Bun? Di pos 1. Pos 1. Lama nggak naik? Terakhir naik 1,5 tahun. Ya kan? Ke Bismo. Ke Bismo. Yang jalannya lumayan landai. Oke. Ke perahu via Batak Banteng naik mulu. Saya pos 1 naik mulu. Lagi jos. Mantap. Perjalanan pendakian dari base camp menuju pos 2 diawali dengan jalur yang didominasi dengan tanjakan. Sejak meninggalkan base camp, pendaki langsung dihadapkan dengan medan menanjak dengan kontur bebatuan yang sudah tersusun dengan rapi. Jalur cukup jelas dan sering dilalui, namun membutuhkan pengaturan ritme langkah dan pernapasan agar energi tetap terjaga sejak awal pendakian. Ya, inilah salah satu apabila kita melalui jalur Batak Banteng, di mana kita harus dihadapkan dengan jalur yang langsung menanjak dan ngegas pol. Meski demikian, pemandangan di sepanjang jalur semakin terbuka, menyuguhkan panorama alam yang lebih luas dan udara yang terasa lebih sejuk. Secara keseluruhan, jalur base camp
Sampai pos 2 ini merupakan lintasan dengan dominasi tanjakan yang menguras tenaga, namun sebanding dengan keindahan alam yang menyertainya. Sampai di pos mana? Pos 2 belum. Mendekati pos 2. Pos 2. Kita ada di warung terakhir mungkin ya. Jalurnya dari pos 1 ke pos 2 Karena semalam hujan. semalam hujan, jadi full becek dan licin buat kalian, hati-hati pokoknya. Jangan heran apabila kamu melalui jalur Patak Banteng ini, karena jalur ini merupakan jalur favorit bagi para pendaki pemula. Apabila kamu ingin mencoba hal yang lebih santai, kamu bisa melalui jalur lain. Kita udah ada di pos 2. Oke, kita sudah melewati pos 2. Ini kita mau melewati jalur mana pun? Mau lewat mana ya? Kita udah masuk di hutan. Mau lewat jalur baru atau jalur lama? Mungkin kita coba jalur baru. Oke, karena kita udah pernah lewat jalur lama, jadi kita lewat jalur baru. Tungguin kita lewat sana gimana. Sejauh ini bagaimana perjalanannya pun? Mengkis. Karena kita nggak pernah olahraga ya, nggak pernah naik. Aku yang nggak pernah naik, nggak pernah olahraga. Karena sudah lama tak hiking, rasa rindu kami akan mendaki kembali lagi. Setelah kurang lebih terakhir mendaki ke Gunung Bismo 1,5 tahun yang lalu. Jalurnya kokil, landai sih, tapi full becek. Sampai puncak ya. Iya. Ini kita berada di pos Galaran. Yes. Ini jalur baru. Monggo. Jalannya sedikit terjal ya. Kenapa di sini dinamakan jalur Galaran? Karena di sini banyak galar-galar, pakis sih. Kalau di Jawa namanya galar. Jalur baru Gunung Prau via Patak Banteng ini dibuat sebagai alternatif yang lebih landai dan ramah tenaga, meskipun jaraknya lebih panjang dan waktu tempuh sedikit lebih lama. Jalur ini cocok untuk pendaki yang ingin naik dengan ritme santai dan menikmati pemandangan. Sebaliknya, jalur lama lebih pendek dan cepat, tetapi lebih terjal dan menguras tenaga, sehingga lebih cocok untuk pendaki yang sudah terbiasa dengan tanjakan tajam dan ingin segera sampai ke area camp puncak. Pilihan jalur tergantung tujuan. Ingin lebih santai, minim tanjakan, bisa melalui jalur baru. Ingin cepat tapi fisik, bisa melalui jalur lama. Semua tergantung pilihan kita. Sampai di pos Jampangan. Suasana bagaimana Bunda? Kabut mulai naik, tapi masih panas. Ini jam berapa? Jam berapa ini? Nggak pakai jam. Lihat HP. 10. Tadi kita berangkat jam 8. Lebih lah. Jadi reservasi dulu. Kurang lebih berjalan sudah 1 jam lebih dikit.
Yes.